Waduh, apa nih? Ijo-ijo. Iya, apa itu daun lidah buaya? Tidak, bukan itu. Hai semua, gue Zarifa Emily, biasa dipanggil Zaza, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional tahun 2019. Halo, gue Widya, gue dari Antropologi 2019. Halo semuanya, kenalin nama gue Steffi dari Politik 21. Kenalin, nama gue Vita, saat ini gue mahasiswa angkatan 2020 di Ilmu Komunikasi. Gimana sih perjalanan awal lo menemukan passion di bidang yang digeluti hingga saat ini? Mungkin karena gue bukan spesifik kayak olahraga atau bidang-bidang tertentu, jadi gue mungkin akan ngomongin perihal lomba-lomba yang sering gue ikutin. So, I'm privileged enough to be exposed to perlombaan English debating sejak SMA, itu di sekolah SMA gue, dan pas di kuliah lanjut di IDS dan beberapa model United Nations. So it goes back during my high school. Bidang yang digeluti berarti sosial politik ya. Perjalanannya sebenarnya simpel aja sih, karena masalah-masalah sosial politik itu deket banget kan sama kehidupan sehari-hari. Pasti lo tau lah sebagai anak FISIP kayak ya itu ada gitu di kehidupan lo, deket banget gitu. Jadi ya sebenarnya sesimpel karena deket dan gue ngerasa gue juga terlibat di dalamnya. Jadinya gue seneng deh untuk ngulik-ngulik isu-isu yang ada di sekitar gue. Jadi sekarang gue lagi mendalami minat gue di filmmaking. Nah, gue memiliki cita-cita buat jadi seorang director film. Dan gue udah mendalami minat ini sejak gue duduk di bangku sekolah menengah pertama pas di kelas 3. Jadi waktu gue SMP, waktu itu gue dapet tugas untuk bikin film di kelas bahasa Inggris. Dan sejak itu gue ngerasa gue seneng banget buat bikin film. Setelahnya, gue selalu bikin film setiap tahunnya dari gue SMP sampai sekarang. Jadi pada dasarnya kan gue emang anaknya boyish ya. Maksudnya kayak gue tomboy, dan akhirnya pas gue di SD, gue nemuin ekstrakurikuler martial arts, dan itu emang taekwondo kebetulan satu-satunya di situ. Terus gue berkecimpung di situ, gue udah banyak ikutin lomba, gue ikutin kenaikan tingkat tabung, dan emang lama-lama gue jatuh cinta gitu sama taekwondo, karena selain gue dapet temen banyak, gue juga diajarin tuh kayak misalnya tentang leadership, tentang gimana cewek jadi jago bela diri tuh kayak sesuatu banget gitu. Karena gue emang demen filmnya kayak Tomb Raider lah, terus yang kayak Saw, pokoknya yang tough gitu cewek-cewek. Gitu sih awalnya dari situ, sampai akhirnya gue direkrut sama Pemkot Kota Bogor. Terus dari situ gue emang lebih banyak lah menorehkan prestasinya di situ. Apa yang membuat lo termotivasi untuk memilih dan mengembangkan bidang yang digeluti? Menurut gue di filmmaking itu seru banget karena gue bisa kerja bareng banyak orang. Gue bisa kerja bareng banyak orang yang punya pengalaman estetika, pengalaman latar belakang yang beda-beda. Terus kita kerja bareng dan kita menciptakan satu visi yang sama untuk membuat satu karya bareng-bareng. Menurut gue itu seru banget, makanya gue sangat senang berkarya di filmmaking. Termotivasi ya, kalau termotivasi mungkin karena gue dapat prestasi. Nah, apalagi kalau teman-teman kalau misalnya ikutan jalur prestasi masuk SMP, SMA, nah itu kebantu banget tuh. Jadi semacam punya privilege-nya emang sekiranya tuh hasil kerja keras gue tuh terbayarkan supaya gue bisa lebih gampang masuk instansi yang gue pengenin gitu. Terus kalau boleh jujur gue ini sih jadi banyak dispen, jadi banyak izin juga. Jadi kayak dengan adanya pertandingan kadang gue punya something yang bisa buat gue relax sepulang sekolah. Terus gue juga jadi lebih sehat sih, bisa dibilang kadang gue kalau jadi atlet, kalau udah capek gue malah pengennya sakit gitu, tapi kalau udah jadi atlet susah banget sakitnya, jadi kayak ya udah gitu. Jadi itu sih, badan sehat ya bener. Kenapa tertarik ikut lomba-lomba ini? It's challenging karena di setiap lomba kita punya topik bahasan yang beda-beda juga. So it also introduce us to variety of topics, ke berbagai macam topik-topik yang di-cover sebagai motionnya di lombanya. Yang kedua juga it pushes our boundaries, it challenges us, dan selalu ngasih tahu kita sebenarnya we're more capable than we thought we are. Sebenarnya motivasi yang bener-bener kayak oh ya gue pengen ngejar sesuatu atau apa, kayaknya nggak ada sih. Sesimpel, semuanya tuh simpel sebenarnya kalau isu sosial politik, karena ya lagi-lagi tuh ada di deket kita, lebih ke arah karena ada banyak orang yang suka cerita sama gue sih kalau mereka ngalamin suatu masalah, misalnya kayak di sekolah deh ada masalah sama guru atau sama
kepala sekolah yang sifatnya tuh udah sistemik, udah struktural banget gitu. Jadi kayak masalah-masalah itu yang tadinya awalnya simple, jadinya gue coba ngulik lebih dalam lewat baca buku dan lain sebagainya, dan gue jadi kayak lebih termotivasi untuk lihat in a bigger picture gitu, masalahnya yang lebih luas lagi dari let's say kaum-kaum marginal gitu yang butuh pertolongan, yang butuh didengar suaranya dan lain sebagainya. Jadi ya awalnya motivasinya karena ya gue seneng untuk speak up Cela dari gue SMP. Jadi banyak temen-temen gue yang ngerasa kayak kalau gue cerita sama Vita kayaknya dapet insight nih, dapet bantuan nih, atau setidaknya mereka bisa ngeluarin keluh kesahnya gitu. Jadi kayak dari situ karena banyak orang yang suka cerita, gue juga jadi senang untuk ngebantu, dan ya dari situ lebih ngulik banyak yang tadi gue bilang gitu, dari frame yang lebih gedenya lagi, dari masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita gitu. Ada nggak sih perubahan positif dari keputusan lo dalam memilih bidang yang digeluti? Jika ada, boleh diceritakan? Perubahan positif jelas ada ya. Yang pertama itu sejak gue ikut taekwondo, gue emang orangnya bisa lebih respect gitu sama senior, sama sesama taekwondoin gue gitu ya. Gue mau lebih mendengarkan dan mau lebih bisa berkompromi juga gitu. Walaupun ini bidangnya olahraga, but we learn so many democracy values juga di situ. Terus yang kedua, gue juga lebih resisten secara physically dan mentally ya. Maksudnya ketika kita dihadapin sama problematika gitu ya, itu gue jauh lebih bisa menghadapi itu dengan lebih relax, calm gitu ya, dan mencoba untuk selalu berpikir jernih gitu. Terus selanjutnya yang terakhir tuh mungkin yang perubahan paling positifnya adalah time management sih. Itu pengaruh besar banget gitu, karena pas gue masuk UI jadinya tidak kaget gitu ya guys ya, karena emang udah terbiasa juggling between akademik gue sama taekwondo yang lagi gue geluti juga gitu. Sejak gue menggeluti bidang ini, gue ngerasa banyak banget perubahan positif yang gue rasain. Mulai dari gue jadi lebih peka sama sekitar gue, terus gue juga jadi terlatih untuk kerja bareng orang banyak dan orang yang latarnya tuh beda-beda sama gue. Itu relatif banget ya sebenarnya, karena balik lagi ke kita masing-masing ngelihatnya kayak gimana. Cuma gue ngerasanya sih pertama jadi jauh lebih banyak teman, karena kalau di bidang sosial dan politik pastinya lo harus bergerak secara kolektif kan untuk bisa ngedapetin banyak masa nih. Ketika lo punya ide, lo punya gagasan, lo butuh banyak orang untuk ngevalidasi dan ngebantu lo untuk membuat suatu gerakan. Jadi dari situ lo bisa ketemu banyak teman yang like-minded people yang bisa lo ajak untuk bikin suatu gerakan bareng buat mengeksekusi ide-ide lo, gagasan lo. Dan teman-teman tadi ini sebenarnya bisa banget diajak untuk kolaborasi di hal-hal lainnya gitu. Jadi beneran dapat networking itu dari isu-isu sosial politik yang gue geluti sejak awal, itu bener-bener ngebantu banget sih untuk kedepannya. Tapi itu kan individual banget ya. Kalau yang sifatnya udah ke masyarakat dan sebagainya, gue rasa manfaat positifnya adalah bisa ngebantu banyak orang sih ya. Meskipun ngebantu dalam tanda kutip ini dilihatnya dari perspektif gue, tapi hopefully orang-orang yang gue bantu itu juga, dan selama ini gue lihat bisa selalu ngasih testimoni yang positif juga gitu dari kegiatan sosial atau gerakan-gerakan yang gue lakukan sama teman-teman. Banyak sih mungkin, tapi dua hal yang utama. Yang pertama adalah di debat kompetitif kan terutama kita selalu diajarin buat mengelaborasi argumen gitu. Misalnya kita dibikin kasus terus kita mengelaborasi argumen. Hal tersebut tuh ngajarin gue untuk selalu mempertanyakan kayak why things happen, the way things happen. Jadinya nggak serta-merta langsung menerima semua info yang kita dapetin gitu. Especially in the current days of social media, kayak there's too many noises, there's too many opinions. Being able to menyaring sebenarnya mana yang termasuk fakta, mana yang termasuk enggak, menyaring sebenarnya pendapat kita kayak gimana. It helps a lot in menyaring informasi yang kita dapetin sekarang gitu. Karena jadi lebih kritis, jadi lebih tahu proses berpikir alurnya seperti apa. Yang kedua mungkin it's about mental resiliency, and I think everyone who engages in competitions and sport, di olahraga juga, and in life especially, juga mungkin paham kalau misalnya especially competitions itu kita kalah lebih banyak daripada kita menang gitu. So it teaches me to it's okay to fail. Kalau jatuh jangan takut jatuh, bangkit lagi gitu, karena ya you will always fail in life, you'll always fail often in life, but it's about how you get back from every failure gitu. I think debating tells me that gitu. Kira-kira ada nggak sih kesulitan dalam menjalankan kegiatan akademis dan bidang yang digeluti? Kalau kesulitan kayaknya nggak begitu banyak ya, karena
basically ya ilmu sosial dan politik itu apa yang gue pelajarin sekarang kan di kampus gitu. Meskipun gue ngambil ilmu komunikasi, tapi banyak banget hal-hal yang gue pelajarin dalam dimensi sosial dan politik tadi gitu. Jadi sebenarnya gue punya energi untuk ngelakuin keduanya sih, both academic dan practical gitu. Dari organisasi gue, komunitas gue di luar itu gue lakukan, tapi di akademik gue juga belajar itu secara teori dan konsep. Jadi sebenarnya nggak ada kesulitan yang berarti sih untuk bisa menjalankan keduanya secara bersamaan, tapi mungkin lebih ke arah pembagian waktunya ya, karena untuk belajar itu butuh banyak waktu, dan untuk eksekusi langsung ke lapangan secara praktek itu juga butuh banyak waktu dan tenaga gitu. Jadi pinter-pinter untuk bagi keduanya. Jadi ya gue selalu mikir sih kayak if you have the energy to do both, ya udah kenapa enggak gitu untuk ngelakuin keduanya gitu. Mungkin I'm privileged enough gitu, and maybe I'm gonna be the first to admit kalau misalnya it comes with luck, with keberuntungan juga and privilege. Kalau misalnya bidang yang gue gelutin, especially kayak English debating, itu lumayan berada di satu jalur yang sama dengan jurusan gue di HI gitu. Kayak the things that we talk about lumayan linear, jadinya mungkin kesulitan-kesulitan yang kayak dua dunia yang berbeda tuh not so much of a struggle di sana. Tapi mungkin kesulitannya lebih kayak ngebalance waktu antara lomba dan antara kegiatan-kegiatan akademis lainnya, including juga kegiatan-kegiatan di fakultas gitu. Kayak just living your university and undergrad lives, tapi juga punya kegiatan kompetisi gitu. Kayak balancing waktunya mungkin sesuatu yang a bit of a tricky thing gitu. Oh jelas ya, kesulitannya itu dulu gue inget banget pas gue masih menjadi bagian dari atlet kota Bogor gitu ya, pemerintahan kota, itu gue emang latihan setiap hari kan, program trainingnya tuh berat banget gitu, dari Senin sampai Sabtu, bahkan gak jarang juga Minggu gitu, gak ada day off-nya sama sekali. Nah itu tuh gue jam 6 sampai jam 10 itu gue latihan, terus gue ke sekolah sampai jam 4 sore, balik dari sekolah gue masih harus latihan sampai maghrib, bahkan gue harus self training nanti sampai jam 9 malam bahkan. Nah dari gue latihan malam itu aja gue masih harus ngelanjutin buat ngejar deadline, ngejar tugas-tugas dan presentasi gue gitu. Makanya gue juga sering juga gitu akhirnya bernegosiasi sama guru-guru gue buat minta presentasinya duluan lah, atau ditunda, atau gue emang kalau ke sekolah mau nggak mau harus nyetor tugas gue yang udah ketinggalan misalnya gitu ya. Pasti ada tantangan ketika kita menggeluti bidang lain di luar akademis, terus kita harus nyimbangin sama akademis, dan itu pun gue rasakan. Yang paling utama sih menurut gue itu dimana gue harus ngebagi waktu antara beban SKS sama kegiatan gue di luar kampus. Dan itu gue butuh latihan beberapa semester juga sebenarnya. Gue harus ngeliat gimana beban SKS di semester sebelumnya, terus gue bandingkan dengan semester depannya, dan gue merencanakan nih kira-kira gue kuatnya ngambil berapa kalau dibandingin sama kegiatan gue. Dan untuk mengimbanginya juga gue selalu ngitung kapasitas diri gue sendiri dengan kegiatan yang akan gue ambil, jadi kegiatannya gak terlalu banyak dan gue masih bisa ngatur waktu. Gimana cara lo dalam mengimbangi kegiatan akademis dan bidang yang digeluti? Mungkin lumayan mirip jawabannya sama pertanyaan sebelumnya, kayak karena bidang yang gue gelutin sama jurusan gue juga lumayan mirip, jadinya kendalanya nggak terlalu berarti banget. Tapi mungkin adanya managing your time schedule, kayak misalnya kalau weekend ada lomba, berarti ada beberapa tugas yang harus diselesain beberapa hari sebelumnya, nggak bisa deadline. Misalnya kalau misalnya lagi ada lomba di weekendnya, becomes one of the most powerful tool gitu ya untuk kayak nge-manage waktu kita. Terus bikin kayak timetable juga, jadi kita tahu untuk tugas ini tuh kira-kira butuh waktu berapa lama sih kalau misalnya kita lagi ada kegiatan lomba, kegiatan-kegiatan di luar akademis gitu. Mungkin in general sama seperti kalian bagi waktu antara kepanitiaan dan akademis aja sih. Kalau untuk gue sendiri, cara gue ngimbanginnya adalah gue selalu ngitung jumlah SKS yang akan gue ambil. Biasanya gue ngebandingin dengan SKS sebelumnya. Nah, kira-kira gue sanggupnya ngambil seberapa banyak. Nah, nanti akan gue bandingkan dengan kegiatan yang ingin gue ambil. Nah, cara lainnya juga biasanya gue nggak ngambil terlalu banyak kegiatan. Jadi biasanya gue mengimbangi dengan kegiatan seberapa banyak yang gue sanggup untuk kerjakan dan gue sanggup untuk gue tanggung jawabi, baru nanti gue ambil dan gue bandingkan dengan jumlah SKS. Jadi untuk time manajemennya akan lebih mudah untuk gue untuk atur di semester tersebut.
gue tuh biasanya selalu ngeset agenda, misalnya tahun ini gue mau fokusnya ke isu apa, karena gue suka baca buku. Jadi step pertama yang gue lakukan biasanya adalah ngeset dulu bacaan apa yang mau gue tentuin dari awal. Misalnya tahun ini gue pengen fokus ke isu-isu gerakan perempuan atau feminism, biasanya gue ngelis nih bukunya apa aja nih yang perlu gue baca dan dari rekomendasi orang apa aja, dan biasanya dari situ gue ngeset setahun ini gue bisa baca sekian buku dan apa aja yang bisa gue lakukan secara praktikal dari buku-buku tadi gitu kan. Dan karena gue juga bergelut di bidang literasi di luar sama temen-temen gue di komunitas, jadi ini sangat berguna sih sebenarnya dari apa yang gue lakukan tadi gitu ya. Itu bisa gue salurin lewat komunitas gue untuk hal-hal yang lebih praktikalnya. Tapi kalau ngomongin akademis nggak cuma buku doang ya yang secara pribadi atau individual gue set itu, tapi juga di kampus, di komunikasi itu kan juga luas banget ya. Jadi dari satu teori, satu konsep itu bisa lo pakai kemana aja gitu kan. Dan dari situ biasanya kalau bikin tugas atau bikin misalnya ada kerjaan apa segala macam assignment, itu gue coba fokus ke isu-isu yang emang lagi gue fokusin di tahun itu kayak gitu. Jadi kan lo bisa milih ya, biasanya nih ada teori ini, ada konsep ini, lo mau pakai isunya apa gitu. Cara gue mengimbangi adalah kalau kata orang kinetik. Kinetik itu maksudnya apa, kayak pokoknya jalan aja terus, gerak aja terus. Selama lu emang masih ada kesempatan untuk mengerjakan hal itu, misalnya gue lagi mau ngerjain tugas gue gitu, kerja kelompok, ya udah gue emang all out di situ. Terus kalau misalnya gue ada kesempatan buat tidur, makanya gue orangnya lebih demennya power nap gitu ya. Jadi kalau gue emang ada 5 menit kosong, gue langsung tidur 5 menit. Kalau ada 20 menit ya udah gue ambil itu 20 menit buat gue istirahat. Setelah gue istirahat ya gue lanjut kerja lagi gitu. Pokoknya gimana caranya gue tahu waktu proporsional gitu ya, dan work life balance gue akhirnya juga terjaga gitu. Waktunya have fun, waktunya kerja ya kerja gitu. Kegiatan-kegiatan tadi bisa memicu stres buat lo nggak sih? Kalau misalnya iya, cara ngatasinnya gimana? Stres pasti stres, karena kan di setiap lomba juga pasti kita intensinya mau menang, mau memberikan yang terbaik juga di kuliah gitu. Jadi stres pasti ada stres, tapi gimana cara meminimalisir stres itu adalah always know where your comfort space is gitu. Always know hal apa yang bisa menenangkan kalian gitu. In my case, kadang gue suka jalan-jalan ke toko buku. Sebenarnya nggak beli buku, cuma jalan-jalan aja ke toko buku, terus kayak ngeliat buku-buku atau merasa lebih refreshing sedikit lah gitu. Atau knowing your comfort people, punya orang-orang sekitar kalian yang gimana kalau misalnya kalian lagi bener-bener stres, talking with them can help ease the pain gitu. Mungkin poin di sini adalah meminimalisir stres dengan selalu tahu when to ask for help gitu. Jangan kalau misalnya udah lagi stres banget, kalau misalnya udah lagi ngerasa pikiran kita kalut, lagi ngerasa overwhelmed, always take a step back untuk istirahat gitu. Istirahat kan bisa dalam banyak hal gitu. Misalnya ketemu teman-teman kalian, orang-orang yang bikin kalian merasa nyaman dan bisa jadi diri kalian sendiri, atau melakukan hal-hal yang kayak tadi ke toko buku atau cuma ke coffee shop dan nugas sendiri gitu. Kayak do something yang bisa bikin kalian senang gitu. Kayak jangan lari terus, istilahnya harus tahu when to stop when the stress already overwhelms gitu. Untuk gue sendiri sejauh ini kegiatan-kegiatan yang gue lakukan itu nggak memicu stres untuk gue, karena gue sangat senang mengerjakannya, dan yang gue bilang tadi, gue selalu ngitung time manajemennya sesuai kapasitas gue, jadi selalu bisa gue tangani tanpa stres. Kalau memicu stres pasti ya, tapi lebih ke arah mungkin stresnya kayak substansi dari masalahnya, kayak kenapa ini gak kelar-kelar gitu, atau kenapa masih ada masalah baru, kenapa ada aja orang-orang bodoh ini yang hadir gitu kan, yang kayak nimbulin masalah baru apa segala macamnya gitu. Lebih ke arah situ mungkin ya stresnya. Ya tapi kalau misalnya dari secara individu, paling stresnya di manajemennya aja sih. Kayak lo bikin kegiatan apa, organisasi apa, biasanya yang bikin stres adalah manajemennya gitu. Kayak financialnya gimana nih, atau manajemen orang-orangnya, manajemen massa, gerakannya kayak gimana. Apalagi di komunitas gue yang non-profit, yang ya kita cuma bisa ngandelin resource dari orang-orang aja secara sukarela, itu juga sulitnya di situ sih. Jelas ya memicu stres ya kawan, karena biasanya susah ya antara gue harus mengimbangi akademik sama acara olahraga gue gitu ya. Stresnya adalah karena setiap habis latihan itu biasanya kan pelatih sama tim itu ada acara bonding gitu ya, dan
gak jarang juga gue akhirnya dapet stigma gitu, kayak karena gue tuh kalau habis latihan gue langsung caw biasanya kemana gitu, misalnya ke sekolah atau gue ada urusan OSIS gitu ya, organisasi. Nah itu mau nggak mau gue emang gak bisa ikutan bonding, dan itu gue dapet stigma. Kalau di kehidupan olahraga nih, buat teman-teman insights juga ya, yang di Indonesia khususnya, itu masih banyak anggapan kayak ngapain sih kita ngejar-ngejar akademik, nggak penting gitu. Jadi kayak mending fokus aja gitu sama olahraga ini, masalah pelajaran ditinggalin tuh nggak menjadi suatu masalah malah. Itu yang menjadi perbedaan dari gue, adalah gue atlet yang emang masih mau mencoba untuk keep up di academic sides-nya juga gitu ya. Dan cara gue yang ngatasin, ya gue harus pinter-pinter berkomunikasi sih, bernegosiasi gitu. Dan gimana caranya akhirnya gue udah cukup kebal gitu, mau nggak mau gue emang harus orangnya bisa belajar buat cuek gitu ya. Kalau kata apa sih judul buku, belajar buat bilang enggak atau bodo amat ya, itu gue dilatih di situ. Buat lo, arti pilihan dan perubahan itu apa sih? Bagi gue, pilihan itu adalah sesuatu yang kita pilih dan karenanya kita harus bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Dan menurut gue, perubahan itu adalah hal yang ditimbulkan dari pilihan yang udah kita pilih. Bisa bentuknya negatif atau positif. Pilihan dan perubahan, mungkin kalau dalam konteksnya adalah transisi dari masa SMA ke kuliah. Di saat perubahannya pasti ya, ada perubahan dari SMA ke kuliah, ke dunia yang lebih aneh dan asing buat kalian, dan dengan ruang-ruang yang banyak banget yang terbuka, yang memberikan kalian banyak pilihan. Mungkin satu hal yang bisa gue tarik dari pengalaman 3 tahun terakhir gue adalah, kalau kalian berada di antara banyak pilihan di dalam suatu perubahan, always ask yourself, hal apa yang bisa contribute the most to your growth gitu. Kayak dari ada banyaknya pilihan, if you're privileged enough to have options and to make the choices, selalu pilih pilihan yang setelah kalian pertanyakan ke diri kalian, pilihan mana yang bisa berkontribusi terhadap perkembangan kalian. But recently I also figured out kalau misalnya pertanyaan kedua yang harus kalian tanya ke diri kalian kalau misalnya dihadapkan dengan pilihan dan perubahan-perubahan itu adalah mana yang berkontribusi bukan hanya terhadap perkembangan kalian, tapi to your own personal happiness. Jangan juga lupain kalau misalnya perkembangan kalian always comes with the consideration of your happiness. Jadi jangan selalu berpikir mana yang bisa berkembang lebih banyak, tapi juga mana yang bisa kasih kalian your personal happiness. In that way, jadinya perkembangannya dan proses memilih pilihan dan berjuang di antara perubahan-perubahan yang ada jadi lebih ikhlas untuk dilakuin dan menyenangkan. Menurut gue, perubahan datang dari sebuah pilihan, dan begitupun pilihan akan mendatangkan suatu perubahan. Jadi saling berkelindan gitu satu sama lain, dan gak bisa saling terlepas juga gitu ya. Dan menurut gue, kalau dianalogiin gitu ya, orang tuh kan masing-masing punya pilihan mau menuju path yang mana sih gitu kan. Skenario-nya banyak dari A sampai Z gitu. Nah sekarang kita tinggal pilih aja mau pilihan yang mana, yaitu perubahan yang akan lu geluti gitu ke depannya gitu kan. Jadi itu sih menurut gue, pasti setiap skenario menyisakan dan menyiapkan narasi-narasi yang berbeda ke depannya, dan itu yang akan perubahan lu dapatkan gitu. Ini filosofis banget ya, pilihan dan perubahan. Kalau dari gue mungkin pilihan itu selalu ada ya, tapi untuk bisa nyampe ke pilihannya itu yang gimana gitu kan caranya. Nah gue dari dulu yang gue selalu set di awal di dalam benak gue adalah ketika lo bisa memperhatikan lingkungan sekitar lo, dan lo bakal marah gitu. Ketika lo marah, itu berarti lo udah memperhatikan lingkungan sekitar lo gitu. Like you don't pay attention if you're not angry gitu kan. Jadi ketika gue marah, ketika gue punya merasa emosi, berarti gue memperhatikan lingkungan sekitar gue, dan dari situ biasanya pilihan-pilihan tuh hadir gitu. Apakah lo ingin membuka atau memberikan peluang dari rasa amarah lo tadi untuk hal-hal baru, atau ya lo stay dengan rasa marah lo aja di awal tadi gitu. Jadi menurut gue kayak pilihan itu selalu ada, tapi gerbangnya ini yang lo perlu buka gitu kan. Jadi dari pilihan-pilihan tadi, kalau ditanya soal perubahan, we're talking about privilege juga gitu. Kayak gimana if you have the accessibility, lo punya eligibility, availability, you have the energy, lo bakal bisa membuat perubahan dari pilihan-pilihan yang ada tadi gitu. Jadi ya sejauh ini gue ngerasa gue cukup privilege untuk bisa melakukan perubahan-perubahan itu, baik dari level individu sampai ke level yang lebih besar. Tapi menurut gue kayak lo punya ada banyak komponen yang bisa harus lo lakukan, dan lo punya yang lo bisa tempuh untuk bisa dapetin pilihan dan perubahan tadi gitu sih menurut gue.
Gimana sih ruang-ruang di FISIP UI memberikan pilihan untuk perubahan yang ada pada diri lo? Menurut gue FISIP itu udah ramah banget sama yang namanya banyak variatif atau alternatif pilihan ya. Misalnya gue orangnya emang suka olahraga. Nah di olahraga pun itu sendiri FISIP itu mencoba buat lebih rigid dalam artian yang kayak banyak gitu pilihannya. Jadi nggak cuman misalnya pada umumnya kayak futsal gitu, tapi sekarang tuh banyak ya kayak baseball, terus kayak misalnya tenis itu kan ada ya. Jadi itu yang gue suka dari FISIP adalah dia memperhatikan hal-hal kecil, minatnya tuh sedetail itu gitu. Dan nggak cuma olahraga, menurut gue kayak akademiknya dan non akademik yang kayak bersifat seni gitu-gitu tuh juga banyak gitu. Jadi menurut gue FISIP udah siap dan oke banget gitu buat membantu mahasiswa tuh meniti minat dan bakatnya gitu di situ. Satu hal yang gue suka banget dan gue menghargai dari FISIP adalah FISIP mengapresiasi semua jenis bakat, bidang, prestasi yang kalian punya. Baik itu dari segi akademis atau misalnya dari lomba-lomba yang lebih akademis kayak debat, Model United Nations, atau juga lomba-lomba yang lebih olahraga, futsal, basket, atau juga seni kayak tari, media kayak misalnya film atau hal-hal lain. FISIP tuh memiliki semua medium itu untuk kalian bisa mengembangkan bakat dan potensi kalian. Dan mungkin kalau kita tarik lebih jauh ya nggak cuma FISIP gitu, di UI juga punya, di tingkat universitas juga punya banyak banget ruang-ruang yang bisa kalian gunakan untuk hal itu. Jadi whatever your passion lies in, whatever you're interested in, jangan takut untuk cari komunitas kalian karena there's so many rooms to grow di sini sesuai dengan passion kalian yang gak selalu akademis dan gak selalu mainstream gitu. Ya kayak yang gue bilang tadi, pilihan itu selalu ada dan ada banyak banget. Tapi kita nggak ngomongin soal determinism yang kayak soal filsafat dan lainnya gitu ya. Cuma maksud gue kayak ya pilihan itu selalu ada gitu kan. Cuma kalau di FISIP UI menurut gue sejauh ini gue 2 tahun kuliah, apalagi di bidang sosial politik, ruang gerak untuk lo bisa berkontribusi di bidang itu tuh udah banyak banget. Dan tinggal gimana lo pinter-pinter cari mana yang beneficial untuk lo dan yang sekiranya energi lo dan apa yang lo punya, kemampuan yang lo punya itu dibutuhkan gitu di masing-masing ruang gerak itu gitu. Jadi ya pinter-pinter lo memilihnya dari pilihan yang ada. Dan di sini juga bukan cuma lo disuguhin pilihan aja, tapi lo juga diberikan kemampuan, akses untuk bisa membuat pilihan-pilihan alternatif yang baru gitu. Jadi dari situ ya ruang geraknya sangat luas yang bisa lo pilih dan lo juga bisa membentuk pilihan-pilihan baru tadi gitu. Bagi gue ruang-ruang di FISIP sangat memiliki andil besar dalam perkembangan gue sejauh ini, karena dengan gue masuk FISIP gue nemu banget banyak teman-teman yang punya beragam minat dan punya beragam potensi, dan dengannya gue banyak berkembang dan banyak belajar di ruang-ruang di FISIP. Pernah nggak sih lo menyesali pilihan-pilihan yang udah lo buat? Jujur gue nggak pernah kepikiran nyesel sih. Even though misalnya di akhirnya itu membuat gue kecewa, sedih, marah gitu ya. Tapi ya that's life dude gitu ya, kayak namanya juga manusia gitu. Kita nggak bakal pernah bisa ngerasa seneng tanpa ngerasa sedih gitu. Ya namanya narasi kontras kan, kita nggak bakal pernah ngerasa bangga tanpa kita ngerasa kecewa dulu gitu. Jadi menurut gue setiap pilihan dan setiap kesalahan yang gue buat di kehidupan gue itu emang bisa merubah dan mendewasakan diri gue juga gitu ke depannya. Itu sih, jadi gue emang gak pernah menyesali sih, jadi ambil hikmahnya aja, silver liningnya aja gitu. Agak confidential ya, tapi menurut gue ada lah ya beberapa yang bikin gue kayak penyesalan di belakang tuh pasti ada aja gitu kan. Cuma menurut gue baik lagi sih sama niat dan maksud tujuan lo untuk ikut suatu hal, untuk memilih itu at the very beginning tuh apa gitu. Dan ketika lo udah nengok lagi ke belakang, oh tujuan gue adalah ABC, ya udah gitu, let it go aja, apa yang udah terjadi ya udah. Dan pastinya ada benefitnya juga kan yang lo dapetin dari pilihan-pilihan itu. Tapi menurut gue satu hal sih yang perlu kita keep in mind, apalagi di FISIP, yang bisa takeaways yang selalu gue ambil adalah teman sih. Kayak lo punya dapet banyak relasi dari satu orang ke orang yang lainnya ketika lo ikut dan berani untuk memilih pilihan-pilihan gitu. Pastinya ada pilihan-pilihan yang berakhir kurang menyenangkan untuk gue.
Tapi sejauh ini gue selalu berusaha untuk menjadikan pilihan-pilihan tersebut dan dampak-dampaknya sebagai pembelajaran gue untuk pilihan-pilihan selanjutnya. I think in life there's always gonna be regret, and one of the things that I regret tuh adalah gue nggak ikut himpunan gue waktu semester 1 gitu. Alasan kenapa gue nggak ikut himpunan gue adalah karena balik lagi yang tadi gue bilang, kayak there's a lot of choices, saat itu banyak banget pilihan, and the choices that I went to saat itu di organisasi lain yang bukan himpunan gitu. Tapi kenapa gue regret? Karena setelah 3 tahun gue kuliah, yang pada akhirnya akan selalu bersama-sama kalian tuh adalah orang-orang di himpunan kalian gitu. Paguyuban terkecil kalian di universitas adalah jurusan himpunan kalian. They're gonna be the people yang will stick around with you sampai nanti gitu. Even pada saat gue mapres, orang-orang himpunan lah yang akan datang ke penganugerahan mapres kalian, yang akan ngebantuin proses mapres kalian. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru FISIP yang ikut juga, jangan lupa untuk berkontribusi terhadap paguyuban terkecil di universitas, yaitu himpunan kalian. Karena beberapa hari lalu juga gue sempat ngelatih salah satu lomba buat pertemuan nasional mahasiswa HI. Lalu gue ngeliat mereka tuh kayak seneng banget gitu, mereka jalan-jalan ke Bandung sama himpunannya, mereka ada kegiatan sama himpunannya, and that kind of things yang lu nggak akan dapetin 2 kali gitu di masa kuliah kalian. So make sure that you memaksimalkan kesempatan itu. Kira-kira ada nggak saran untuk FISIP UI 2022 agar dapat memanfaatkan masa kuliahnya dengan baik? Oke, saran dari gue sih, karena tadi kita ngomongin soal pilihan ya, menurut gue pinter-pinter research sih apa aja pilihan-pilihan yang bisa lo ambil, dan karakteristik dari let's say organisasi atau kepanitiaan atau kepengurusan itu karakteristiknya gimana nih, dan kira-kira role apa yang bisa lo bantu di sana. Jadi ya banyak-banyakin research, karena semuanya itu along the way kadang suka nggak sesuai sama ekspektasi di awal, kadang mungkin melebihi ekspektasi gitu kan. Jadi ya better untuk do research di awal, sejak awal yang banyak, supaya ntar lo ketika masuk lo nggak bakal menyesal atau lo bakal gimana, tapi lebih ke arah ya lo lebih seneng gitu untuk dapetin, untuk milih pilihan-pilihan itu tadi gitu. Do research. Saran gue adalah buku Pesta Cinta, itu yang paling simpelnya ya. Maksud gue kayak, oke, masuk UI kan susah nih ya gitu. Jadi ya jangan disia-siain gitu ya. Kalian coba untuk kopas sebanyak mungkin ilmu yang ada di sini, dan kalau bisa bahkan ngembangin lebih jauh. Jadi menurut gue yaitu emang dari sisi akademiknya pun juga digeluti, dari sisi pestanya gitu ya. Jangan lupa juga gitu guys buat have fun gitu, karena kadang orang terlalu terpatok sama kekhawatiran di masa depan sampai lupa buat living in the moment-nya gitu. Dan yang terakhir masalah cinta ya, siapa tahu kan, who knows juga menemukan gandengan baru gitu kan di FISIP UI gitu ya, kenapa enggak gitu. Sarannya I think if I can also tell myself gitu 2 years ago adalah there's always gonna be time untuk new ambitions to be added. There's always gonna be time to check off another bucket list. There's always gonna be time to dream more. Tapi masa undergrad kalian, especially masa-masa semester 1, semester 2 kalian tuh nggak akan datang 2 kali di hidup gitu. So I think satu hal yang gue akan bilang adalah jangan sampai kalian terlalu terpaku sama ambisi dan terlalu lari terhadap tujuan-tujuan ambisi kalian itu, sampai-sampai kalian lupa untuk menikmati masa-masa semester 1 dan semester 2 kalian sebagai maba di FISIP gitu. Kayak tadi ikut himpunan, senang-senang cari tahu tentang komunitas kalian, komunitas jurusan, komunitas fakultas gitu. Karena kalian cari kerja yang bagus, ngejar IP, dapat lomba, menang lomba itu selalu bisa kalian lakuin sampai kapanpun gitu. Tapi menikmati masa-masa sama himpunan dan masa-masa sama jurusan kalian mungkin cuma 1-2 tahun awal pertama kuliah, karena selebihnya kalian udah punya kegiatan masing-masing. Kira-kira apa harapan untuk FISIP UI 2022 dalam mengawali perkuliahan di FISIP UI? Harapan gue semoga tim panitia dan bersama maba itu nggak punya gap ya, maksudnya kayak emang kita menyambut kalian sebagai keluarga, dan harapannya pun kalian juga bisa menyambut dan menerima kita sebagai keluarga kalian gitu, bagian dari rumah kalian lah istilahnya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi bisa saling-saling nyaman, jadi betah gitu selama 3 atau sampai 4 tahun di FISIP tuh emang ngerasanya ini tempat berkembang dan tempat berproses yang pas sih. Jadi semangat ya buat ngejalanin sebagai mabanya. Mungkin kalau gue boleh titip pesan juga, kayak ya anak UI itu rata-rata suka FOMO gitu kan ya. Jadi mungkin harapan gue semoga bisa cepat beradaptasi juga ya sama ritmenya anak UI gitu.
saran dan harapan gue untuk FISIP 2022, gue berharap kalian bisa menggeluti minat-minat yang kalian suka dan jangan pernah takut untuk memulai. Semoga kalian bisa senang dan bisa mendapat banyak dampak positif selama kalian kuliah di FISIP UI. Harapannya sih karena sekarang ini udah masa transisi ya ke kuliah offline, semoga bisa lebih adaptif dan bisa lebih ketemu sama banyak temen nantinya gitu untuk lebih bersosialisasi, karena pastinya susah sih di masa transisi kayak gini. Tapi harapan dari gue juga adalah semoga lo bisa menentukan pilihan-pilihan tadi dengan baik dan membuat perubahan yang lebih baik juga di FISIP, karena kita butuh banyak orang-orang baik, orang-orang keren dari anak-anak FISIP 2022 untuk membantu keberlanjutan apa yang udah kita mulai dari awal dan untuk bisa ngasih ide-ide yang fresh nih ke organisasi, kepanitiaan dan yang lainnya dari sini gitu. Untuk teman-teman FISIP 2022, be open to new opportunities, be open to every possibilities, karena possibilities are endless. Again, if you're privileged enough to make choices and if you're privileged enough to know what you like and where your passion lies in, go for it. Jangan pernah takut untuk menggapai apa yang kalian mau. Jangan pernah takut juga untuk bersenang-senang dan menikmati waktu kuliah kalian, karena akan banyak orang di sekitar kalian yang akan bilang kalau mau A, ya A aja, nggak usah A sama B, sama C, sama D, harus terfokus. Kayak the only voice that you need to listen is your own voices gitu. Kalau kalian mau nyobain semua hal, lakuin aja semua hal, bisa kok ikut himpunan, sambil ikut organisasi, sambil ngejar lomba, sambil balancing akademis, itu selalu bisa gitu, as long as you fight for it gitu. Jadi jangan terpaku sama apa yang orang ekspektasiin dari lo, tapi selalu tanya diri lo mana yang bisa berkontribusi terhadap kesenangan pribadi dan perkembangan lo sendiri. Jadi abis ini kita bakal main games tebak gambar dan nanti gambar-gambarnya berhubungan sama apa yang ada di FISIP. Oke. Boleh langsung. Ini takut gue. Jadi kita langsung aja. Pertanyaan pertama. Waduh, apa nih, kayu-kayu? Ini tempat gitu. Tempat di FISIP. Gak mungkin takor nggak sih? Itu nggak ada jendelanya deh kayaknya. Aduh jujur banget nih, gue masih perlu tur kayaknya sama maba-maba 2022 sih biar gue banyak tahu. Mungkin ini susah, ini yang deket kom gak sih? Kayak banyak kursi numpuk gitu. Apa? Padahal jurusan gue sendiri loh. Lupa namanya. Boleh minta bantuan gak ke temen gitu? Ini apa Kak? Takor. Kan juga ada kayu ya di sini ya. Oke. Mari takor aja deh, takor. 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 Lock ya? Oke. Jawaban? Yakin? Kunci? Yakin. Iya. Oke, kita lihat jawabannya. Takor. Waktu belum buka. Waktu belum buka. Next. Waduh. Apa tuh? Ini bisa tempat doang atau bisa makanan juga? Bisa apapun. Oh, ayam lodo. Ada blurry ya, saya konsepnya ya. Bener, ini tuh kayak something di Zoom gitu loh. Ini makanan sih. Iya. Ini ada kuah-kuahnya nih, biasanya lodo nih. Oke. Kebanggaan Oke. FISIP. Piring. Siapa itu daun lidah buaya? Si Legend. Nasi Si Legend. Ini seputar FISIP Kak. Si Legend. Oh, ini ayam lodo. Kunci jawaban? Kunci. Oke. Tapi kok hijau sih? Gila. Emang beda ya, maba offline sama Oh online. iya, emang beda. Oke. Next. Wah, ini yang paling gampang. Stasiun UI. Ini lah tempat ini gue sehari-hari gue. Oh, itu sih stasiun UI. Lock ya? Bener, lo yakin nih gue. Indo. Ini. Gue angker. Soalnya gue naik kereta mulu jadi ya angker. Oke, next. Wah, apa tuh? Apa nih? Gedung Nusantara. Kunci. Yakin kunci? Ih, gue tahu tempat ini, cuma gue nggak tahu nama gedungnya. Bener. Ini ada di sekitaran sini nggak sih? Yes. Itu yang di situ. Apa ya? Pusat administrasi something gitu. Bener nggak? Nah, ini apa Kak? Komunikasi. Yes. Fakultas komunikasi. Ini mahasiswa yang sudah beroffline. Iya. Departemen Ilkom. Betul. Bukan anak komunikasi, bukan anak komunikasi. Oke.
Maaf ya anak Telkom ya, Mas. Soalnya cakep. Demi apa? Demi apa? Ih, itu dari samping gak sih? Dari samping ya? Bagian sini, yang komplek sana, yang dari samping, iya bener sih dari samping. Maaf ya teman-teman kom, Masa gagal sudah masa gagal ya. Udah 2 tahun loh. Oke, next. Apa tuh? Apa ini? Manis-manis. Apa tuh? Ini apa sih kok kayak dessert gitu sih? Nggak kayak makanan asin gitu. Ini makanan kan, jangan sampai nggak bilang makanan. Enak juga. Itu nasi bue, nasi ayam bue. Itu bener gak sih strawberry? Katanya pokoknya enak. Oh, ih jujur gak tahu. Maaf ya. Ayam lupa. Uji. Udah gue ada jawaban lain tapi bukan fisik sih. Apa? Sate murah di ini, Fasilkom. Aduh, gue nggak tahu, asli gue nggak tahu. Ya udah. Kue visip. Ini kayak bukan fisik, men. Karena ayam tuh terlalu full. Bukan di Fasilkom. Demi apa? Sate ayam. Oke. Sumpah gue kira itu tadi strawberry terus kayak blueberry gitu loh. Oh itu cabe. Oke. Kayak 8.000. Oke, next. Apa nih? Apa ini? Jujur aku tidak tahu. Seperti Squid Game ya bener. Ini apa kak? Konsep HI. Apa konsep sosio? Bahasa lainnya apa sih? Oh, itu gue tahu tapi gue nggak tahu namanya. Mana ada segitiga-segitiganya cuy? Mungkin lu perlu berdiri kali. TTB. Konsep kan ada konsep HI, Konsep sosio. ada konsep sosial, tapi ini Tapi ini yakin kunci jawabannya? Kubika. Keren. Mantap. Oke. Oke, fair. Kubika. Oh bener Kubika. Ah iya bener. Kenapa gue bilangnya TTB? Iya bener Kubika. Ini yang terakhir ultimate. Ini terakhir. Ini apa? ayo apa ya? Aduh, yang terakhir. Susah banget. Apa sih? Ini bis abu-abu nggak sih? Bis kuning berubah jadi abu-abu atau bukan? Salah ya gue ya. Ini ada konteksnya nih. Kuningan apa, Bu? Bis kuning. Tapi atasnya abu-abu. Bikun. Apa stasiun? Halte. Bikun. Yakin? Jawaban. Bener kan? Ih salah. Oke. Kuningnya di bawah ya. Kuningnya di bawah ya. Thank you. Maafkan ya fisik. Saya akan mengenal Anda lebih jauh. Oke, akhir kata, welcome to FISIP UI. I cannot wait to meet you all in person dan semoga kalian menemukan di FISIP UI apa yang kalian cari di FISIP UI. Bye bye. Thank you and see you.